Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Yaqul al-haqqu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Kami selalu mendoakan kepada jamaah sekalian, semoga 40 menit ke depan kita seluruhnya digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Karena yang mendoakan kita adalah malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat saat ini sedang turun di atas kita. Kemudian mereka membanggakan nama-nama kita, menyebut satu persatu nama-nama kita di hadapan makhluk Allah yang ada di langit. Kemudian malaikat itu ada di antaranya yang bertugas mendoakan kita, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, itu ada jamaah Masjid Darul Huda yang sedang mencari ilmu pada hari Ahad malam Senin. Ampunilah dosanya, rahmatilah dia, dan itu berlaku untuk kita seluruhnya. Maka harapan kita, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dosa-dosa kita semoga Allah ampuni seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kami tidak lanjut ke slide yang baru, karena pada Ahad pekan lalu kita terputus dalam kisah-kisah pendek yang seperti ini. Kajian referensi utama dengan kitab Minhajul Muslim memasuki poin tentang tawakal kepada Allah. Dan kami berharap kepada hadirin sekalian untuk kita seluruhnya berhati-hati terhadap tawakal yang salah. Karena ada ternyata tawakal itu yang salah, bahkan menurut para ulama sampai pada derajat syirik akbar. Syirik yang mengeluarkan orang Islam dari agamanya sendiri. Maka hadirin, sangat penting jika hadirin seluruhnya ada waktu, nanti dibaca buku kecil tipis, judulnya Kafir Tanpa Sadar. Dari perkataan, dari perbuatan, dari sikap, dan lain sebagainya. Kemarin ini sudah ada suami yang ternyata tawakalnya itu tidak mutlak dan murni kepada Allah, tapi justru tawakalnya kepada ATM, kepada saldo yang memang itu banyak. Tenang mah, mama mau apa aja ada ATM mah. Udah mah, mama berangkat aja ke Singapura, nih ATM. Poin berikutnya, ketika di antara hadirin Allah takdirkan sudah memiliki kendaraan dan itu canggih, kemudian tawakal kita tidak kepada Allah, tapi justru tawakalnya dengan kecanggihan teknologi tersebut, hati-hati hadirin. Kita bisa jatuh
kepada sesuatu yang memang selalu ingin kita hindari. Kita nggak mau syirik kepada Allah. Kita nggak mau berbuat yang zalim kepada Allah. Berikutnya contoh yang lain. Ketika rumah dengan teknologi yang canggih, sekarang banyak sekali teknologi khususnya untuk rumah. Tadi pagi kami menyampaikan kuliah subuh dengan tema adab di dalam rumah. Ternyata banyak aktivitas-aktivitas di dalam rumah yang ketika kita tidak sadar melaksanakan itu, kita terjatuh dalam lubang dosa. Maka hadirin, ketika rumah sudah disetting sedemikian rupa, bagus rumahnya, tingkat keamanannya tinggi, penghuni rumah kemudian tidak tawakal maksimal kepada Allah, dia akan merasa salah. Salah seseorang itu yang tawakalnya ternyata dengan remote, tawakalnya dengan CCTV, tawakalnya dengan security. Salah. Karena memang tawakal itu mutlak harus kepada Allah saja. Kemudian ada yang lebih tenang hatinya. Di antara manusia ada yang tenang hatinya. Kalau nanti hadirin membuka Google, kata-kata ini, hati lebih tenang ketika, ini kami dapatkan dari promo asuransinya. Ada di Google itu flyer menuliskan hati lebih tenang ketika, seperti itu. Kami tambahkan kalimatnya, ketika anak sudah mendapat asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan. Tawakal kita kepada asuransi, bukan lagi kepada Allah yang membolak-balikkan hati. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Jangan-jangan kita terjebak dalam godaan setan lagi. Merasa cukup dengan stok makanan, seakan kebutuhan pangan sudah tercukupi. Itu juga nggak boleh. Karena kita harus bertawakal terus kepada Allah setiap hari. Kita perbaiki itu tawakalnya. Bangun tidur kita perbaiki tawakalnya. Bahkan ketika kita akan tidur pun kita tawakal kepada Allah dengan doa-doa yang panjang itu. Dengan bacaan surat Al-Mulk, dengan membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu tawakal. Kita pasrah kepada Allah. Gak ada ceritanya orang yang tidur kemudian mempraktekkan sumpel kuping kanan, kuping kiri, disumpel hidung dengan tujuan agar tidak kemasukan hewan-hewan kecil. Enggak ada. Semua orang tidur, mohon maaf, mayoritas orang tidur itu ya sudah, tidak ada kupingnya yang diletakkan sesuatu. Enggak ada. Tidur-tidur saja. Di hidung juga enggak ada sesuatu yang menutupi lubangnya. Kemudian siapa di antara kita hadirin yang memiliki kekuatan refleks tinggi ketika ada suara nyamuk di telinga? Betul, kemudian kita berusaha untuk mencegah nyamuk itu mendekat. Coba, siapa itu yang menggerakkan tangan kita, yang membuat telinga kita mendengar? Maka tawakal kepada Allah lurus, itu mutlak untuk kita seluruhnya. Keluarga tenang, keluarga bahagia. Disebutkan tidak ada usaha untuk memperbaiki keluarga menjadi lebih solih dan solihah. Seorang ayah mencukupkan ketika dalam rumah tangga itu sudah tenang. Tidak ada piring terbang, tidak ada suara teriakan. Seorang ayah atau ibu kemudian merasa cukup. Udah Pak, anak-anak kita insya Allah sukses Pak. Indikasinya apa Mas sukses? Ini rumah udah aman, anak-anak sudah gede Pak, anak-anak sudah ngerti semuanya. Tolong hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang bapak harus melakukan silang dan saling menasehati. Silang menasehati itu antara bapak, ibu dengan anak-anak.
Kalau saling menasehati, bapak mau ditegur dengan anaknya, karena mungkin anak kita lebih tahu ilmunya dibandingkan orang tuanya. Maka tawakal di dalam rumah tangga harus dilakukan. Ketika melihat istri kita, mohon maaf sekali lagi, istri kita makannya masih pakai tangan kiri, istri kita minumnya masih berdiri, anak-anak kita belum mengenakan jilbab yang rapi, maka tugas ayah untuk bertawakal di situ, mohon kepada Allah. Ini berat, tawakal ini tidak mudah. Maka dikisahkan oleh penulis kitab itu menjadi akhlak kepada Allah yang utama. Tidak semua orang mampu. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, boleh saya bertanya, dan ada hadiah dari kami, buku insya Allah. Yang bisa menjawab boleh. Bapak Ibu, siapakah sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan bacaan Al-Quran di hadapan orang musyrik Quraisy saat itu di Mekah? Siapa Pak? Umar bin Khattab. Belum benar. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Ketika para sahabat seperti ini sedang duduk, di depannya ada Ka'bah yang mulia, di samping sebelah sana ada orang-orang Quraisy. Karena memang dulu seperti itu adanya. Dulu seperti itu, nggak ada masalah mereka itu. Kemudian Rasulullah ketika dakwah pelan-pelan, dakwah dengan sembunyi-sembunyi, sudah mulai melantunkan ayat demi ayat firman Allah. Sudah disampaikan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabat kemudian menghafal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian mereka mengamalkan aktivitas Iqra itu. Kemudian ayat-ayat yang lain. Kemudian Rasulullah mulai membacakan ayat itu kepada para sahabatnya, tidak dengan diam-diam, tapi mulai dengan nada yang lebih tinggi. Rasulullah membacakan, saya ambil contoh misalkan, wahai sahabat, baru saja aku didatangi Jibril, dan Jibril menyampaikan kepadaku, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kemudian sahabat yang mulia mereka menghafal Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kemudian sahabat saling beradu argumen. Oh, itu artinya apa? Itu bagaimana? Ada seorang sahabat yang kemudian meminta, siapa nih di antara kita yang berani ngomong itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an ke sebelah sana tuh, ke kumpulan orang-orang musyrik Mekah saat itu. Kemudian para sahabat tertunduk diam. Mereka nggak ada yang berani. Kenapa? Karena memang belum ada perintah dari Nabi, belum ada. Tapi kemudian ada seorang laki-laki, tawakalnya kepada Allah, dia mengatakan, aku akan coba. Sahabat yang lain melarang, jangan kamu. Mereka mengincar Abu Bakar, mereka ngincer sahabat-sahabat senior. Jangan kamu duduk aja. Enggak, aku bisa, aku berani insya Allah. Kemudian sahabat ini dilarang kedua kalinya, jangan, nanti kamu dipukulin sama mereka. Jangan, kita masih dakwahnya masih pelan-pelan. Bismillah, aku akan coba. Karena kalau nggak mencoba, aku nggak tahu efeknya. Dan kemudian sahabat ini berjalan, kemudian bertemulah dengan orang-orang Quraisy. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah, teman-teman semua, tadi menyampaikan kepadaku Ar-Rahman 'allamal Qur'an, bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah menurunkan Al-Quran. Orang Quraisy dibegitukan di saat suasana yang memang gak kondusif Mekah saat itu. Kemudian di antara mereka ada yang memukul dia, jeber, dipukul. Kemudian singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud
kemudian kembali ke perkumpulan sahabat. Dia tersenyum meskipun di wajahnya ada luka. Kata teman-teman yang lain, tuh kan udah diberitahu, jangan ke sana dulu. Kita ikutilah pelan-pelan aja dakwah kita itu. Jangan kena buru-buru langsung dan lain sebagainya. Jangan. Abdullah bin Mas'ud setelah itu kemudian dakwahnya pelan-pelan, teratur, dan mulai mengikuti total Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal itu seperti tadi, maksimal usaha dengan keberanian yang nyata, pasrah total kepada Allah, yakin dengan kebenaran yang ada. Maka mari kita lanjutkan hadirin rahimani wa rahimakumullah tentang 4 muatan tawakal. Ada kemantapan hati yang pertama dengan pijakan tauhid. Tawakal itu praktek dari iman. Tawakal itu praktek dari ucapan sehari-hari kita, la ilaha illallah. Prakteknya itu tawakal, salah satu di antaranya. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah ketika tasyahud tadi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, atau jamaah yang lain membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah, di sana ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka praktek dari ucapan tahiyat tadi adalah tawakal yang benar, tawakalnya yang lurus, pijakannya itu tauhid. Maka ketika membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hati kita harus tahu banget apa maksudnya iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah, hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Aku gak mau menyembah selain Allah. Aku gak mau minta tolong kepada manusia kalau belum minta tolong kepada Allah. Bahkan dalam urusan sandal, dalam urusan kehabisan bumbu dapur, dalam urusan sampah, kita minta kepada Allah, ya Rabb, hari ini dapur sepertinya sudah mulai kosong, garam tinggal sedikit, bumbu yang lain tinggal sedikit, tolong berkahi rizki kami ya Allah. Kemudian jalan ke warung untuk membeli bumbu dapur, itu tawakal. Ketika kita sudah memasuki usia, mohon maaf, pensiun, tawakalnya harus lebih kenceng lagi. Jangan pernah mengandalkan sesuatu, khususnya urusan rezeki, dari satu pintu saja, tanpa mengandalkan pintu yang lebar yang sudah Allah buka. Allah yarzuqu liman yasha. Allah itu memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki kita yang diberi rezeki banyak, pasti akan diberikan. Kalau Allah ingin mencukupkan kita dengan rezeki yang ada, pasti cukup. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan bahwa Allah mampu, Allah berkuasa, Allah bisa mencukupi, itu latihannya panjang, ujiannya setiap hari. Apalagi bagi, mohon maaf, bagi karyawan yang rezekinya itu sudah ditentukan tahunan, diberikan 1 kali setiap bulan, itu silahkan lebih bergantung lagi kepada Allah dengan kuat. Jangan kemudian mulai mengotak-atik terus, diotak-atik. Honorarium bulanan, saya ambil contoh, misalkan 3 juta. Kemudian diberikan untuk istri, untuk SPP anak, dan lain sebagainya. Ketika dihitung di atas kertas, ya elah, gak cukup nih. Gimana dong?
Nggak cukup. Jangan ada begituan dengan Allah. Allah itu tidak meminta untuk dihitung dengan detail urusan rizki, karena Allah bisa mengkayakan seseorang dengan cepat atau menghancurkan seseorang dengan cepat pula. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Saya ambil contoh hitung-hitungan tuh begini. Ketika pagi hari tiba, ada adab mulia, karena saat itu para malaikat menunggu uang yang keluar, rezeki yang diberikan Allah, kemudian kita berikan. Boleh uang, boleh makanan, boleh tenaga, yang lain sebagainya. Kemudian malaikat akan mendoakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, itu orang yang sudah berinfak, gantilah, berikan gantinya. Jangan kemudian kita mulai menghitung, tadi pagi aku infak 1.000, aku siap-siap nih, nanti sampai sore hari kira-kira dilebihkan jadi 7.000 atau 700.000 atau 70.000, apa enggak ya? Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena kita mendapatkan hidayah untuk mau sedekah, itu sudah rezeki yang luar biasa. Hati kita digerakkan oleh Allah untuk kemudian mengeluarkan sesuatu dari dompet kita, kemudian dimasukkan ke tempat yang mulia, kotak-kotak infak itu sudah rezeki yang mulia, yang luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mudah untuk selalu husnudzan kepada Allah, karena Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Mulk bahwa sekarang itu saatnya kita diuji oleh Allah. Siapa di antara kita yang Allah berikan rezeki berlebih, dia kaya, itu ujian buat dia. Yang Allah cukupkan rezekinya dan tidak kaya, itu juga ujian bagi kita. Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini dunia lu, tempat kita berlomba semuanya. Saya berlomba dengan bapak ibu sekalian, ibu bapak berlomba dengan saya sekalian, terus berlomba. Ini dunia, gesekannya luar biasa. Ketika Allah takdirkan sesuatu yang positif, Allah berikan sesuatu yang positif, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mudah untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi mohon izin, ketika Allah berikan ujian yang mungkin itu berat bagi kita, apa iya kita ridho dengan ujian itu? Kami bacakan satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadar alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan dalam surat 89 ayat yang ke-15, maka manusia ketika Allah menguji dengan kemuliaan, Allah berikan kita mobil, Allah berikan kita motor, Allah berikan kita rumah, Allah berikan kita pasangan hidup, suami dan istri, Allah berikan kita anak-anak, semua mulia, dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi sebaliknya, namun apabila Allah mengujinya, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, satu di antara ujiannya adalah dibatasi rezekinya oleh Allah. Tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Sudah berusaha maksimal, usaha keras, banting tulang,
berkuah keringat, tapi ternyata rezeki itu tetap belum mendapatkan tempatnya di hati kita. Kita belum mendapati hal itu. Kemudian banyak orang yang mengatakan, Tuhanku telah menghinakanku, Rabbi ahanan. Dengan perkataan seseorang, ya Rabb, kenapa aku? Kenapa aku yang diuji begini? Padahal aku sudah sholat, aku sudah patuh dengan perintahmu, aku tilawah, aku sedekah, tapi kenapa aku yang diuji? Itu temanku ya Allah, itu rekanku satu letting, kenapa dia mudah sekali mendapatkan rezeki? Padahal aku tahu ya Allah, dia untuk mendapatkan jabatan itu tidak dengan cara yang baik. Kenapa dia engkau muliakan, sedangkan aku engkau hinakan? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, husnudzan billah, selalu berprasangka positif kepada Allah, itu membutuhkan kerjasama rumah tangga yang baik, membutuhkan kerjasama dengan teman jamaah masjid yang baik. Ketika jamaah masjid sudah seperti ini, safnya sudah rapat, barakallahu fikum, hebat jamaah sekalian. Hati-hati jamaah sudah disatukan. Tinggal ayo kita itu saling kirim doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, kirim doa kepada sesama orang muslim. Husnudzan billah. Dalam hadis qudsi Rasulullah menyatakan bahwa aku berada dalam prasangka hambaku. Ada kesalahan ketik, mohon izin. Hambaku K-nya kecil, bukan K besar. Aku itu Allah, berada dalam prasangka hambaku. Allah berada dalam prasangka manusia. Kalau manusia itu mengatakan bismillah, aku lulus ujian, maka Allah akan membimbing hal itu sampai orang tersebut lulus ujian. Tapi sebaliknya, ketika seseorang mengatakan, aduh, aku mau dites nih, lawanku 1000, yang diterima cuma 20, bisa nggak ya? Ketika dia sudah tidak husnudzon kepada Allah, dia sudah mengatakan bisa nggak ya? Aduh, gimana dong kayak gini nih? Sudah mulai kepercayaan dirinya itu turun. Allah pun akan seperti itu. Tidak mudah bagi dia untuk melakukan aktivitas kompetisi yang baik melawan teman-temannya. Tapi ketika kita sudah husnudzon kepada Allah, Rabb, ya Allah, aku ikhtiar, aku tawakal kepada Engkau. Jika memang yang aku lakukan ini yang terbaik, mudahkan. Kalaupun tidak, ya Allah, berikan aku hati yang baik, hati yang kuat untuk menerima semua takdir-Mu. Itu husnudzon billah. Ketika diantara kita akan menikah, kemudian kita sudah menentukan calon pasangan kita dengan dia, ternyata Allah takdirkan kita nggak bisa mendapati dia, kemudian silahkan hibur hati antum. Hibur hati itu dengan mengatakan, ini yang terbaik takdir Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Hibur hati itu, terus hibur hati itu. Jangan kemudian kita putus asa. Jangan. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, meskipun dalam pandangan mata itu musibah. Orang yang sakit, hadirin, kalau sekarang di antara kita ada yang sakit demam, di antara kita mungkin ada yang batuk, di antara kita ada yang pusing, kemudian hadirin ikhtiar berobat, sabar, minta kepada Allah untuk disembuhkan. Bagi hadirin semua itu limpahan pahala luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, la yamutanna ahadukum, masya Allah, illa wa huwa yuhsinudzan billahi ta'ala. Hadirin, jangan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu meninggal
di dalam hati kita itu ada suudzon kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal, di dalam hati kita ini ada suudzon. Contoh suudzon, ketika seseorang akan meninggal, biasanya didahului dengan gejala-gejala tertentu. Mungkin sakit, mungkin masuk rumah sakit. Jangan ada image negatif. Aduh, kenapa ya aku sakit begini ya? Kok aku gak diberikan kesehatan? Ya Allah, aku kok gak sehat ya? Kenapa ya? Apa aku salah makan ya? Enggak juga sih. Olahraga aku sudah setiap pekan sekali. Makan aku selektif banget. Tapi kenapa ya? Jangan begitu. Untuk kita orang yang tawakal kepada Allah, kemudian bismillah, istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku sekarang posisinya sakit ya Allah. Aku introspeksi diri, dan semoga dari sakitku ini ya Allah, aku mendapatkan pahala dari Engkau. Aku sabar, semoga sabarku itu mendatangkan pahala dari Engkau. Aku ikhtiar berobat ini semoga mendatangkan pahala dari Engkau. Aku tawakal kepadamu, aku pasrah kepadamu, semoga inilah yang menjadi tebusan-tebusan dan penggugur dosa. Latihan hadirin, latihan seperti ini terus menerus dan tidak boleh berhenti. Poin yang ketiga dari 4 muatan tawakal adalah ridho dengan Allah. Masya Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kabar? Kemudian adab yang disampaikan adalah alhamdulillah. Ketika ditanya kabar, dicontohkan saat itu oleh para sahabat, ketika ditanya kabar dijawabnya alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya ada 2 model. Alhamdulillah ketika kita sehat-sehat saja, disebutkannya alhamdulillah apa hadirin? Betul. Kalau dalam bahasa Arabnya alhamdulillah, tidak ada yang ingat? Kalau disebutkan kita sehat, alhamdulillah alladzi bi nikmatihi. Hadirin, ini beneran sudah saya sampaikan 3 tahun yang lalu. Sudah lupa ya? Enggak apa-apa. Ketika kita sehat, saya bertanya kepada jamaah yang semuanya sehat, apa kabar Bapak-bapak? Baik. Alhamdulillah. Boleh ditambahkan alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Yang dengan itu, dengan sehatku, aku bisa menyempurnakan aktivitas-aktivitas amal-amal soleh. Aku bisa sholat dengan berdiri sempurna. Aku bisa rukuk dengan baik. Aku bisa sujud dengan baik. Kemudian ketika kita mungkin terbaring sakit, kemudian ditanya oleh rekan kita, gimana kabar Pak? Apa yang dirasakan? Yang sakit sebelah mana Pak? Tolong dijawab, alhamdulillah ala kulli hal. Coba, ridho ini berat, Masya Allah. Ketika anak-anak kita berusaha melakukan sekolah lanjutan, mendaftar di tempat yang baik, sudah ujian, sudah ikhtiar ikut les, sudah mencari tempat-tempat favorit, kemudian minta doa ayah ibu, ibu bapak sudah ridho, ternyata takdirnya nggak lulus. Gimana itu rasanya? Ridho itu berat. Maka dalam surat At-Taubah, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah. Cukuplah Allah bagi kami. Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Allah yang menolong kami. Allah tahu kok kalau aku nggak lulus di universitas yang favorit itu, pasti ada kebaikannya untuk aku. Aku tahu. Itu latihannya berapa hari Pak? Sehari atau 2 hari? Sepanjang hari. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus menerus latihannya. Yang terakhir, 4 muatan tawakal adalah pasrah sesuai dengan keputusan Allah. Coba Bapak Ibu yang kami hormati, kita baca pelan-pelan. Sehingga kita tidak akan pernah melakukan sesuatu
kecuali yang dikehendaki Allah. Kita tidak mencintai sesuatu kecuali yang Allah cintai. Tidak juga kita membenci kecuali yang dibenci oleh Allah. Tidak mengerjakan atau meninggalkan suatu kegiatan kecuali itu memang diperintahkan untuk meninggalkannya atau mengerjakannya. Insya Allah hadirin, ini akan menjadi muqaddimah kajian kita di Ahad pekan yang akan datang. Mohon maaf atas semua kekurangan. Kita tutup kajian malam hari ini dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.